Pujakan nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin menyapa setiap dari kita semua. Shalom! Sekali lagi shalom! Seberapa banyak dari kita merindukan pada hari ini untuk beribadah, untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini dengan berbagai variasi situasi, apapun keadaan kita. Ada yang mungkin luar biasa, ada yang biasa saja, atau mungkin sedang ada yang terpuruk. Aku lagi terpuruk teman-teman, gara-gara lagi banyak ujian ya teman-teman ya. Normal sebagai anak kelas 3 SMA teman-teman. Dan ya betul, ya. Dan teman-teman, kita awal bulan kemarin kita telah memperingati dan kita telah merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti kita adalah sebuah perjuangan yang sudah kita akhiri, tapi justru titik awal dari sebuah salib adalah titik awal perjuangan kita, amin. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi, lebih ekspresif lagi memuji Tuhan, amin. Saya mau dengar kata-katanya, sekali lagi amin. Kasih tepuk tangan buat kita yang paling meriah. Yes. Mari masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa seperti Engkau Tuhan. Pada hari ini kami Tuhan, kami tiba saatnya untuk menyatukan hati kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Gunakan waktu yang ada ini untuk mengucap syukur pada hari ini. Atau kemarin, bulan lalu, tahun kemarin untuk mengucap syukur kepada Tuhan. We worship you Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sudah kita semua untuk bangkit berdiri, mari kita awali dengan sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam
pulihkanku. Mohon lebih lagi katakan betapa kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Betapa besar kasih, kami bersyukur. Pengampunan-Mu Yes, amin. Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa syukur kami Tuhan. Engkau Kau sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. hati yang hancur. Kami bangga punya Tuhan yang baik seperti-Mu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkan. Come on, one more time and say, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan. pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, terima kasih Bapa. Ku Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau berikan Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. One more time and say, ku dipulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, thank you Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebab kasih-Mu besar bagi kami, setiap kami manusia ya Tuhan. Yang sebenarnya tidak layak Tuhan, namun Kau selamatkan karena kasih-Mu ya Tuhan, yang gak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan, sepenuh-penuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi atau lebih ekspresif lagi. Tuhan, kiranya kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Kasih tepuk tangan buat kita. Boleh say hi kanan kirinya, apa kabarmu? Luar biasa, shalom. Senang bertemu denganmu kembali. Kita diselamatkan, amin. Kita harus lebih sukacita lagi untuk memuji, untuk merepresentasikan Tuhan kita, amin. Boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita. Kami naikkan pujian syukur kami bagimu Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Oh, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Teman-teman katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya. Oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka karenamu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindungan. Bergerak bagi Tuhan, menari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Lebih ekspresif lagi teman-teman. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup
sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus kau kekuatanku, Kau menara aman di dalam-Mu. menara perlindunganku, menari Bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. oh Yesusku. Dan musik memuji Tuhan. Wow, 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 wow. Yeah. Sebab kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Come on. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Oh, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yeah. Yesus kau kekuatanku, Aman di dalam-Mu. Help ya, help ya. menara Perlindunganku, menari bagimu. Yesus kau Sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Kaulah sukacita, kaulah sukacita. Mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, Yesusku. Sukacita bagi kami, Yesusku. Katakan sukacitaku, sukacitaku. Kasih bos yang meriah buat Tuhan. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita telah mati dan bangkit bagi kita semua, amin. Katakan sebelah kanan kirinya, Tuhan mengasihi kamu. Yes. Katakan dia mati bagiku dan dia bangkit bagi kita semua. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah benar. Kuasa maut dipatahkan, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik.
Yesus baik bagi kita semua. Dia sungguh, come on, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia baik. Come on guys, lift up your hand. Kasih jempol buat Tuhan kita. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia Baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagimu. Yesus, Dia baik Bagimu, bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kasih aplaus buat Tuhan kita. Amin, amin. Yes. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Masih bersama untuk memuji Tuhan. Coba tanyain kanan kirinya, aku mau minum dulu guys. Haleluya. Gak keberatan kan kalau saya tetap ajak untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Masih muda kan, masih muda kan. Lanjut. Udah ada time bro. Baik teman-teman, mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Makasih Bapa. Beracalah tempat kami ya Tuhan. Kami merindukan Roh-Mu hadir di sini ya Tuhan. Your presence Jesus. Biarlah apa yang kami lakukan tadi ya Tuhan menjadi titik awal kami kembali kepadamu ya Tuhan. Hidup kami dipulihkan ya Tuhan. Kami yang hilang kami ditemukan Tuhan. Kami menemukan gembala kami kembali ya Tuhan. Kami menemukan sosok kami ya Tuhan. Yang sama seperti denganmu ya Tuhan. Serupa denganmu ya Tuhan. Biar yang telah kau korbankan ya Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tapi menjadi bus ya Tuhan bagi kami semua untuk memberitakan namamu ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kau Allah Immanuel Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh ya Tuhan. I surrender all to Jesus. Bawa kami dekat lagi kepadamu Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan bersekutu denganmu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Oh, hanya dekat padamu Tuhan. Inilah
yang mulia bagiku. Hanya dekat padamu, aku rasakan hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai. Padamu kami berserah Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Padamu kami berserah Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Tuhan, Kau beserta kami, Tuhan. Oh, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Katakan dengan imanmu, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damaimu. Padamu kami berserah, padamu ku berserah, Yesus. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanmu, ku percaya padamu penyelamatku.
Padamu ku berserah Tuhan. Padamu ku berserah. Padamu ku berserah Yesus. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan kami tenang Tuhan, dan padamu kami berserah Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang lebih baik dari apapun yang menurut kami baik. Sebab rancangan Tuhan lebih indah. Dari sekalipun rancangan kami mungkin kami pikir itu yang paling indah. Tapi rancangan Tuhan selalu yang paling indah dan terbaik untuk setiap kami. Kami percaya sore hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya sore hari ini kami ada ke tempat ini bukan untuk melihat manusia. Tapi kami ada sore hari ke tempat ini untuk sama-sama berjalan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Dan kami tahu bahwa kasih Kristus adalah kebenaran mutlak yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami. Dan kasih Tuhan yang memanggil kami, dan kami percaya bahwa kami yang ada di dalam Tuhan, kami aman dan tenang dan selamat di dalam-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Biarkan setiap perkataan yang keluar adalah benar-benar firman Tuhan, menjadi rema dan Roh Kudus yang menerjemahkan di dalam hati kami, agar kami bisa menangkap kebenaran ini dan kebenaran ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan sore hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Manopo. Saya adik dari Marsha Manopo. Saya menolak. Ya, teman-teman, saya percaya sore hari ini kita ada ke tempat ini. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Gak kecewa ya sore hari ini yang khotbah bukan Marsha Manopo ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Teman-teman, kecewa ya. Kalau gitu saya selesaikan firman Tuhan sampai di sini saja. Pastor Marsha menyampaikan memohon maaf kepada teman-teman atas ada beberapa hal yang beliau tidak bisa hadir hari ini. Dan saya percaya bahwa all things work for good. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan untuk setiap kita, amin. Karena saya percaya anak-anak muda di Sing ini datang ke tempat ini bukan untuk melihat pembicaranya, setuju? Saya percaya kalian datang ke tempat ini karena kalian rindu terus dekat dengan Tuhan, amin. Yang percaya katakan yes. Bilang sama kanan kirimu, katakan jangan nyesel datang sore hari ini. Bilang lagi sama kanan kirimu, karena ada rencana yang indah buat engkau sore hari ini. Yes, teman-teman, sore hari ini saya punya judul firman Tuhan adalah Daredevil Faith, teman-teman. Teman-teman kalau lihat di media sosial belakangan ini, kekristenan tuh lagi famous banget. Banyak orang-orang yang lagi membicarakan tentang kekristenan. Setuju? Yang nonton yang lihat Instagram, saya ngomong bahwa mereka semua sedang mencoba untuk membuat Kristen semakin famous, semakin dikenal oleh banyak orang. Walaupun banyak orang yang memberikan testimoni atau memberikan perkataan statement-statement yang keluar, mungkin bermaksud untuk menjatuhkan iman orang percaya, tapi saya percaya setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah goyah, katakan amin. Amin, anak-anak muda gak boleh goyah dengar di luar sana, ada yang ngomong, oh Yesus kok, kalau Tuhan kok mati. Kalau dia Tuhan kok begini, begitu, whatever apa yang mereka katakan, bahwa kita harus tahu bahwa setiap agama itu punya teologinya masing-masing. Tetapi satu yang kita percaya bahwa iman yang kita percaya adalah menjadi kebenaran buat setiap kita yang percaya, amin. Untuk membuktikannya bukan di dunia ini, membuktikannya adalah ketika nanti masuk surga, ketika ketemu sama Tuhan Yesus. Tetapi tugas kita apa anak-anak muda, yang ada jangan malah goyah, jangan malah takut, jangan malah jadi gak berani nih pakai kalung salib. Malah tadi pagi Rohmat ngomong ya, di satu short YouTube ada yang ngomong tentang Yesus yang disamakan dengan Nabi Isa. Saya mau katakan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu berbeda, teman-teman. Jangan sama kita punya pemikiran yang Yesus nih sama Nabi Isa. Ini berbeda, teman-teman.
two different things, teman. Ini hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi Nabi Isa hanya sekedar nabi. Yang kita percaya harus beda. Teman-teman jangan takut untuk ngomong Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Karena itu saya katakan bahwa daredevil faith. Apa itu daredevil faith? Dikatakan bahwa di next slide saya tulis bahwa adalah iman yang pemberani, teman-teman. Arti dari daredevil faith adalah iman yang pemberani. Ini adalah konsep spiritualitas di mana seseorang memiliki keyakinan yang sangat kuat sehingga berani mengambil resiko besar yang melampaui logika manusia demi keyakinan atau panggilan Tuhan. Saya ulangin. Daredevil faith ini punya sebuah konsep adalah spiritual. Spiritual itu adalah kepercayaan seseorang, keyakinan yang sangat kuat sehingga dia berani mengambil apapun resikonya melampaui logika manusia demi keyakinan dan panggilan Tuhan. Boleh dikatakan bahwa orang yang mempunyai iman yang berani mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya tetap Yesus. Nah, di akhir zaman ini, di kehidupan kita jangan takut, jangan heran dengan berbagai macam orang yang mencoba menjatuhkan kekristenan. Ini sudah terjadi jauh dari waktu zaman masih ada Paulus dan rasul-rasul, teman-teman. Tetapi yang harus kita tahu bagaimana iman kita tetap berani memegang teguh dan percaya pada Yesus. Bukan malah akhirnya benar gak ya Yesus itu Tuhan? Benar gak ya kalau dia Tuhan kok gini. Orang mulai ngomong tentang Yesus yang mungkin bukan Yesus yang kita percayai, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, Yesus sendiri mempunyai iman yang berani. Kenapa? Karena Yesus taat sampai mati. Di luar logika siapa yang mau kasih nyawanya buat orang yang mungkin gak dikenal. Tapi Yesus kenal setiap kita, katakan amin. Yesus tahu bahkan kita belum lahir, dia tahu di masa depan ada Daniel, ada Chris, ada Jeremy, ada Eta. Dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan. Bahkan sebelum dia masih ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus rela mati buat Eta, buat Daniel, buat Koberni, buat semuanya. Dan ini menjadi harusnya kita menjadi percaya dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, katakan amin. Amin, teman-teman. Yesus taat sampai mati. Yesus melakukan sesuatu yang di luar logika manusia, teman-teman. Benar? Setuju gak? Iman Yesus itu iman yang berani, bukan hanya iman sekedar ngomong doang. Nah, di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang berani. Anak-anak muda yang berani ngomong, Yesus adalah Tuhan. Anak-anak muda yang berani mengeluarkan hidupnya menjadi surat yang terbuka, menjadi representatif Allah di dalam dunia, di dalam sekolah. Tuhan mencari anak-anak muda yang percaya dan saat ini dia berani melangkah, dia berani percaya bahwa dia gak mau tinggalkan Yesus demi apapun, teman-teman. Teman-teman, itu contoh yang pertama, Yesus taat sampai mati, bukan cuma hanya Yesus. Tetapi juga kita melihat bagaimana para rasul pun rela mempertahankan imannya sampai mati. Kita gak ada yang sampai mati di tempat ini, setuju? Palingan kita cuma dibully di media sosial aja. Palingan gereja cuma ditutup aja. Ya kan? Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Bahwa bait Allah itu ada di dalam tubuh hidup kita, amin. Amin. Kita bisa di rumah, kita bisa dimanapun, kita bisa langsung saluran jarak jauh sama Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini gak usah takut. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Karena itu teman-teman, Tuhan mencari anak-anak sing sore hari ini yang punya iman yang berani, katakan amin. Bilang sama kanan kirimu punya iman yang berani. Nah kalau kau punya iman yang berani, bilang sama kanan kirimu, kalau kau punya iman yang berani, ikut retret. Nah mantap tuh, mantap kan. Loh kenapa? Karena retret temanya apa? Mission one on one. Gitu kan. Mau tahu apa isinya? Ikut retret. Iya dong, masa spill dari sini? Itu kan. Belum ada uang kok, berani aja dulu ikut daftar. Uang mah belakangan aja lu pikirin. Ngapain lu pikirin uangnya? Kalau Tuhan mau suruh kau ikut pasti Tuhan sediakan, amin. Amin teman-teman. Nah, saya kasih info. Nah teman-teman, ini adalah konsep di mana orang-orang percaya yang punya iman yang berani. Saya punya sebuah analogi gambar teman-teman, next. Ada seorang akrobat teman-teman. Kalau suka ngelihat sirkus ya teman-teman, ada sebuah akrobat, kalau kemarin tuh di PIM tuh, banyak ada sebuah akrobat sirkus yang ada di tengah-tengah mall. Nah akrobat ini mungkin teman-teman pernah lihat, ada seorang akrobat
yang ada seorang yang ahli akrobatik, dia mencoba untuk jalan di atas tali teman-teman. Waktu dia mau coba, dia ngomong gini, kalian percaya nggak saya bisa ngelewatin ke seberang dengan hanya melewati tali itu? Mereka jawab, yes saya berani, saya percaya. Akhirnya dia mulai ngelewatin. Sampai ke ujung. Orang tegang kan, takut kan. Tapi berani. Akhirnya sampai di ujung nih, orang bisa ngeliat. Semua tepuk tangan, wih keren banget nih orang. Terus dia ngomong, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, di sini. Kira-kira kalian percaya enggak? Saya bisa nyebrang ke seberang sana, bawa gerobak. Jawabannya apa? Ya rata-rata mereka dari pertama percaya gitu. Pertama kayak enggak lah. Tapi oke. Dia coba pakai gerobak. Dia ngelewatin lagi. Oh dia berhasil sampai ke ujung, semua tepuk tangan sampai tepuk kaki. Wah hebat banget. Jadi teman-teman semua, jadi penonton semua percaya saya bisa melewati tali yang hanya selembar gitu. Kata mereka percaya. Oke, kalau gitu siapa yang mau saya gendong melewati tali itu? Diem semua tuh. Bentar dulu nih. Soal gendong bentar dulu nih. Kalau lu sendiri berani lah, kan lu mati gue gak apa-apa kan. Paling ya turut berduka cita aja nih. Tapi kalau mau gendong, tar dulu nih. Diam semua. Semua mata terdiam, kepala tertunduk dan kita bersatu dalam doa. Amin. Dia diam tuh. Lalu ada seorang muda yang ngomong, saya berani. Semua orang lihat. Wih berani juga dia, akhirnya digendong. Wah dia lewatin. Semua tegang kan, dia gendong nih. Wah sampai ke ujung. Wah tepuk tangan semua, wah gila keren banget nih. Terus selesai itu dia turun. Anak itu, orang kagum tepuk tangan. Terus anak itu ditanya, Cil, cuy, kok kamu berani sih ngelewatin tali itu? Terus dia ngomong ini, iya saya berani, soalnya dia bapak saya. Nah, dia bilang kayak, oke, berani, iya soalnya dia bapak saya. Dia percaya sama bapaknya. Untuk berani itu ada kedekatan bro. Bilang sama kanan kiri, ada kedekatan. Kalau engkau takut ikut Yesus, belum deket-deket banget tuh namanya itu. Belum hopeng tuh. Belum sohib tuh. Belum best banget tuh. Belum tuh. Kalau engkau ikut orang, jadi kalau engkau ikut Tuhan, masih takut itu belum deket banget tuh. Kalau engkau ikut Tuhan masih ragu-ragu, itu belum deket banget tuh sama Tuhan tuh. Kalau dia cuma ngomong ini, masalah berani adalah masalah kedekatan. Masalah berani itu adalah masalah seberapa dia percaya sama orang yang dia percaya itu. Makanya anak itu bilang, dia bapak saya. Saya percaya sama bapak saya. Kita manggil Tuhan kita, Bapak. Papi Jesus, Papi J, Daddy Jesus, Daddy, Lord, Hallelujah. Gitu kan. Ya, tapi kalau ada masalah bentar, kita udah takut. Bener gak ya Tuhan pegang masa depan kita? Bener gak ya Tuhan jagain kita? Nah teman-teman, hari ini saya mau katakan buat teman-teman sama-sama bahwa untuk punya iman yang berani, rupanya itu harus mengalami kedekatan. Next. Nah teman-teman mungkin ada yang ngomong sama saya, oke, saya mau punya iman yang berani kok. Nah, tetapi teman-teman harus tahu di dalam dunia ini ada iman yang benar-benar berani karena taat, adalah orang yang cuma sekedar nekat. Beda nih, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tetapi kalau nekat ini satu hal yang beda nih. Gak bisa ngomong iman gitu. Contoh nih yang nekat nih. Contoh yang nekat nih. Ya udahlah, tenang aja lah. Saya pacaran aja dulu beda agama. Ya kan? Itu udah nekat tuh namanya tuh. Saya percaya Tuhan sanggup menolong. Itu nekat tuh namanya tuh, beda. Contoh lagi, Israel. Saya percaya sama Tuhan. Saya gak perlu belajar ujiannya. Nekat tuh namanya tuh. Tuh nekat tuh. Dia bukan dasar itu dari iman, tapi dasar ya gue berani aja. Nah ini hal yang berbeda, bukan berarti daredevil faith ini bukan berarti orang yang mati konyol, orang yang ngelakuin sesuatu yang konyol, ngelakuin sesuatu yang nekat, beda teman-teman. Iman sama adrenalin tuh beda teman-teman. Beda banget, beda banget. Nah kalau engkau punya iman yang
dekat sama Tuhan, iman yang percaya sama Tuhan, iman yang berani sama Tuhan. Karena itu bagaimana kita hari ini mau belajar melompat ke dalam rencana Tuhan. Katakan melompat ke dalam rencana Tuhan. Kenapa? Untuk jalan di dalam rencana Tuhan butuh kedekatan sama Tuhan. Setuju? Untuk tahu kehendak Tuhan butuh yang namanya keintiman bersama dengan Tuhan. Setuju? Teman-teman kalau gak punya kedekatan sama Tuhan, teman-teman gak akan tahu rencana Tuhan dalam hidup teman-teman. Yang udah deket aja masih bingung sama rencana Tuhan. Yang udah rajin aja doa mungkin masih bingung. Bener gak ya rancangan Tuhan ini kayak gimana ya? Karena teman-teman rancangan Tuhan itu gak bisa kita tebak, gak bisa kita prediksi. Tetapi jalan yang Tuhan tunjukkan, yang kita mau ambil itu bisa ada pagar yang Tuhan kasih. Jadi untuk jalan dalam rencana Tuhan ini ada pagarnya teman-teman. Nah kalau engkau keluar dari pagar ini, engkau lagi hidup dalam kenekatan teman-teman. Kalau engkau keluar dari pagar yang Tuhan jagain, nah engkau lagi keluar tuh. Engkau lagi mencoba hidup menjadi hidup yang nekat, bukan hidup yang beriman teman-teman. Nah karena itu teman-teman, kita baca firman Tuhan hari ini di dalam Matius 14, buka Alkitab kita sama-sama di handphone kita, Matius 14, kita mulai dari ayat yang ke-25 aja deh teman-teman. Matius 14 ini di ayat 25 atau sebelumnya adalah sebuah konteks cerita di mana Yesus pada waktu itu sudah melakukan suatu mujizat yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Setelah itu, setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia berkhotbah, Yesus ngomong sama murid-muridnya, cuy naik ke perahu, duluan aja deh nyebrang. Yesus sendirian. Nah makanya timbullah di ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datang lagi Yesus kepada mereka berjalan apa? Di atas air, lanjut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka ngomong apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Oke teman-teman, stop sampai situ. Teman-teman kurang dekat apa sih? Yesus sama murid-muridnya. Dekat banget gak? Dekat banget gitu kan. Tetapi Yesus lagi melakukan sesuatu yang di luar logika. Tiba-tiba Yesus ada angin sakal datang, lalu mulai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lalu jam 3 malam tiba-tiba Yesus datang dengan berjalan di atas air teman-teman. Nah ini sesuatu yang kalau teman-teman pasti hafal cerita ini. Pasti ini sesuatu yang di luar logika. Tiba-tiba makanya murid ngomong, itu hantu. Tuhan bilang tenang ini aku. Nah balik ke slide saya. Pertanyaan saya hari ini adalah buat teman-teman. Bagaimana agar hidup kita memiliki iman yang berani di dunia yang tidak pasti teman-teman. Angin sakal, gelombang lautan itu ibarat dengan kehidupan kita yang setiap hari dunia berusaha untuk menggoncangkan dan mengombang-ambingkan kita teman-teman. Contoh, dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Dengan orang-orang yang mulai menceritakan Yesus yang berbeda seperti Yesus yang kita percaya. Bahayanya kalau engkau tidak punya komunitas yang benar, kalau engkau nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, engkau akan percaya sama apa yang mereka katakan di luar sana teman-teman. Engkau malah mikir, jangan-jangan benar ya kata-katanya dia. Apalagi perkataan itu dari orang yang mungkin tadinya Kristen, terus tiba-tiba berubah jadi bukan Kristen. Sorry to say, hari ini saya ngomong anak teman-teman, karena hal ini udah sampai ke media sosial teman-teman. I don't know, kalian sampai gak lihat media sosial yang seperti itu? Ada yang lihat postingan belakangan ini? Cuma 2 or 3 orang. Wow, yang lain masih suci kudus banget ya berarti ya. Di luar sana teman-teman lagi banyak orang yang mempertanyakan kekristenan. Lagi mencoba menjelaskan Yesus yang berbeda seperti Yesus yang kita percayai. Nah hari ini teman-teman kita hidup di dalam itu cuma masalah pengajaran. Masalah pengajaran berikutnya kita hidup lagi di mana di dunia yang lagi perang. Ada yang panic buying SPBU kemarin. Katanya mau naik SPBU tanggal 1 ya kan. April Mop tuh kayaknya tuh ya. Mau naik tuh. BP, Pertamina penuh cuy. Penuh. Tapi saya ngeliat, haleluya penuh. Saya tenang aja. Saya percaya. Saya percaya. Mau naik sekalipun besok juga saya harus isi bensin kan. Tetap aja saya harus bayar kan. Ya udahlah ya, beda-beda berapa-berapa ya sudah lah ya, jalanin aja. Tapi banyak orang takut, mulai orang ngomong, wah Tuhan sebentar lagi mau datang. Ya, everything works for good lah teman-teman lah. Saham turun, merah semua.
Orang mulai, waduh jual gak nih? Jual gak nih saham nih kan? Yang main trading mulai mikir gitu kan. Nah, teman-teman, dunia lagi mulai bergejolak membuat orang-orang percaya hari ini masih percaya sama Tuhan atau enggak. Masih berani ikut Tuhan atau enggak teman-teman. Pertanyaannya bagaimana agar kita memiliki iman yang berani di dunia yang tidak tepat. Yang pertama, bagaimana kita punya iman yang berani? Yang pertama, kita harus jadi pribadi yang mendengar panggilan Tuhan, katakan mendengar panggilan Tuhan. Untuk punya iman yang berani, kita harus pastikan pasang telinga kita baik-baik, jasmani dan rohani kita. Bagaimana kita mulai pasang telinga baik-baik untuk mendengar apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, katakan amin. Teman-teman, di dalam Matius 14, murid-murid itu ada di badai. Petrus gak langsung lompat ke air. Petrus ngomong dulu, kalau itu guru, Tuhan apabila engkau, mari datang kepadaku berjalan di atas air. Dia nanya dulu tuh, kalau itu engkau suruh saya jalan di atas air. Poin pentingnya adalah iman yang berani. Lalu Yesus ngomong ini, sini datang, come. Iman yang berani selalu didasarkan pada firman Tuhan. Waktu itu Petrus dengar suara Tuhan langsung. Bagaimana dengan kita hari ini teman-teman? Saat di dalam tengah badai, Tuhan ngomong dalam telinga kita, bagaimana sih kita tahu ini suara Tuhan atau enggak? Untuk kau tahu ini suara Tuhan atau enggak, kau harus tahu, kau harus baca firman Tuhan, kau harus dengar firman Tuhan baik-baik teman-teman. Karena iman yang berani selalu didasarkan pada firman Tuhan. Bukan sekedar emosi sesaat. Nah sebelum teman-teman ngambil keputusan, sebelum teman-teman ngambil keputusan, pastikan tindakan yang kalian pilih didasari oleh firman Tuhan. Kalau di luar firman Tuhan artinya kamu lagi nekat. Kalau kau diperhadapkan dengan pilihan di dalam dunia ini teman-teman. Kalau kau tahu bahwa ini gak sesuai dengan firman Tuhan, ya gak langsung audible lah. Mungkin ada yang suka audible dengar suara Tuhan, oh belok kanan, belok kiri gitu kan, gak selalu kayak gitu ya teman-teman ya. Kan kalau malam-malam di kamar tiba-tiba Daniel anakku gitu ya, serem juga tuh teman-teman tuh. Mari datang kepadaku, kemana nih Tuhan? Tunggu. Datang ke surga atau datang apa nih Tuhan? Ntar dulu nih kan. Nah ya gak kayak gitu. Tapi ketika kau tahu dalam hidup ini, di dalam tengah badai, bagaimana kau harus bisa dengar sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Dan apa yang Tuhan ingin katakan buat engkau teman-teman. Anak-anak muda jangan remehin panggilan ini teman-teman. Anak-anak muda kau gak boleh jadi anak-anak muda yang meremehkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir. Nah hari ini teman-teman sebelum engkau mengambil, permasalahannya adalah kita gak bisa dengar suara Tuhan terus-menerus nih teman-teman. Nah sebelum Anda membuat keputusan, sebelum teman-teman ngambil keputusan yang mungkin beresiko dalam hidup teman-teman, pastikan teman-teman itu datang sama Tuhan dan dengar dulu. Sesuai enggak dengan firman Tuhan. Contohnya gini, waktu teman-teman lagi persiapkan diri untuk masuk kuliah, persiapkan diri untuk meniti masa depan, pernahkah kita duduk untuk tanya sama Tuhan, inikah jalannya atau enggak Tuhan? Masih ada yang suka gitu? Masih, puji Tuhan. Kenapa teman-teman? Kalau engkau enggak tanya, ya engkau enggak heran seringkali kita salah jalan nih teman-teman. Salah jalan. Terus bagaimana kok yang udah salah jalan? Yang udah salah jalan hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Kalau itu salah jalan ada menuju yang menuju yang namanya salah, yang menuju yang namanya dosa, engkau harus putar balik. Engkau harus datang sama Tuhan. Tetapi kalau misalnya saat ini pilihanmu, aduh ternyata gue udah salah nih Tuhan. Oke gue bertobat, gue minta ampun Tuhan. Tolong Tuhan pimpin jalan aku. Itu penting teman-teman, dengar suara Tuhan. Ini hal yang udah jarang banget kita dengar. Ini hal yang udah jarang banget kita, mungkin kita udah mulai skeptis gitu. Dengar suara Tuhan maksudnya. Tuhan tuh masih still loh, masih ngomong sama kita loh teman-teman. Tuhan tuh jangan pandang Tuhan tuh gak bisa ngomong sama kita. Cuma sekedar yaudah lah gue jadi Kristen aja lah, pelayanan aja. Tapi kalau hidup kau gak punya keintiman sama Tuhan, kau bisa salah jalan teman-teman. Tapi sekalipun kau salah jalan hari ini, kalau kau mau balik sama Tuhan, kalau kau tahu aduh Tuhan ini dosa banget ya Tuhan. Aku salah jalan menuju kebinasaan ya Tuhan. Kau mau balik sama Tuhan, Tuhan menerima engkau. Makanya teman-teman ingat gak? Buat Pastor Alvin kemarin. Banyak orang yang salah jalan terus ngomongnya apa? Inilah salib yang harus saya pikul. Gitu. Contohnya gitu kan teman-teman, kalau engkau di masa muda udah free sex, terus hamil, jangan ngomong itu pikul salib yang harus dijalankan. Itu bukan pikul salib, itu adalah konsekuensi yang namanya
dosa. Contohnya, kalau kau tahu ini ada motor, ada kuncinya motor, tiba-tiba motor Vario apa itu, kuncinya ada tuh, kuncinya nangkring di situ, terus kau nyalain, kau bawa kabur, kau ketangkap, kau digebukin, kau jangan bilang itu pikul, salib pikul yang saya sedang salib. Bukan itu konsekuensi dosa teman-teman, beda loh teman-teman. Nah, masalahnya nih, kita harus tahu setiap hari pilihan kita itu beresiko, setuju? Selalu beresiko teman-teman, kita nggak tahu akhirnya kayak apa. Tapi satu hal yang saya pastikan kalau teman-teman peka sama suara Tuhan, teman-teman akan tahu apa yang harus teman-teman pilih. Minimal sebelum teman-teman keluar dari rumah teman-teman, berdoa sama Tuhan. Kalau mau punya iman yang berani, bukan cuma sekedar nekat. Kalau kau nekat, kau pakai kekuatanmu. Iman itu didasarkan pada kepercayaanmu pada Tuhan. Walaupun hari ini yang kamu pilih, aduh kayaknya salah deh, tar dulu. Lihat dulu endingnya, salah enggak? Nah teman-teman karena itu yang pertama, penting untuk punya iman yang berani, kau harus mendengar panggilan Tuhan sekalipun di tengah badai. Yang kedua, untuk punya iman yang berani, adalah kau harus berani keluar dari perahu. Waktu Yesus ngomong sama Petrus, datang ke sini Petrus. Petrus langsung apa? Ngelangkah, bener. Dia jalan. Dia berani keluar dari zona nyamannya. Dia ngalahin semua ilmu, teori, logika, fisika yang ada. Kalau jalan di atas air itu pasti tenggelam. Kadang-kadang kita diperhadapkan kayak, ini ikut Tuhan nih. Kadang-kadang ikut Tuhan nih, logikanya adalah orang suka ngomong, lu jangan terlalu radikal lah ikut Tuhan. Lu kan masih manusia, masih bisa dosa, udahlah. Nah itu tuh, hal-hal yang kadang-kadang kita jadi orang percaya nih, so dikatakan kekristenan itu katakan di luar logika katanya. Bukan cuma cinta yang di luar logika katanya Agnes Monica teman-teman. Contohnya, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu di luar logika tuh. Kalau kata ada tuh orang dulu lah, dikasih Indomie tuh. Makanya saya tampar dia akhirnya. Saya kasih Indomie habis itu kan, dia kasih Indomie gitu. Teman-teman, ajaran Kristus tuh kayak di luar logika kadang-kadang. Contoh lagi. Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang baik kepada kami. Salah ya, Alkitabnya beda ya. Orang yang bersalah pada kami. Orang yang bersalah loh. Yang Tuhan ajarkan tuh kadang-kadang beda. Di luar logika, tapi kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa sekalipun orang ngomong gak ada logikanya tuh orang Kristen. Tapi kita tahu bahwa iman saya di atas logika. Contoh lagi, belum lagi mikirin Tritunggal tuh. Ya kan? Tuhan kok tiga, ya kan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Gimana tuh ngejelasin sama orang di luar sana tuh? Mau pakai apapun, beda pemikirannya. Ya bisa, ada teori-teorinya. Tapi akhirnya ada orang juga yang gak ngerti juga. Saya mau katakan teman-teman, gak semudah itu mengerti karena dia Tuhan. Kalau kita bisa nangkep maksudnya Tuhan, dia bukan lagi Tuhan teman-teman. Gantian kita yang Tuhan. Mau pakai apapun logika yang disampaikan, itu caranya selalu beda. Selalu ada kesalahan, walaupun sekarang mendekati. Belum lagi, bagaimana mungkin masa Tuhannya orang Kristen mati? Ada lagi yang ngomong, ditukar tuh Yudas tuh sebenarnya. Petrus, mukanya dimiripin Yesus. Bisa tuh kayak gitu tuh. Tiba-tiba pengawal semua rabun. Dia ngeliat Koberni, Yesus nih. Koberni disalib, saya kan udah gak gondrong lagi. Tiba-tiba dulu kan dia masih gondrong. Yesus banget tuh kan. Dia potong nih, tapi tetap Yesus. Karena dia anak Tuhan Yesus, mukanya kayak Yesus, amin. Iya kan. Iya kan, orang ngomong, itu Yesus yang mati. Kalau kita di sini mau ngomong, enggak lah kita percaya. Di luar sana, dikelilingin, Israel ketemu. Yesus lu Tuhan lu mati masa, ya Tuhan lu mati gitu. Nyelamatin gue, emang yakin dia masuk surga gitu. Bayangin aja teman-teman. Kayak kan kita ngomong kayak gitu kan, diem juga ya kan. Yang lebih parah lagi pulang, iya juga ya. Wah itu harus ketemu Koberni tuh, didoakan itu harus tuh kayak gitu. Nah teman-teman, keluar dari zona nyamanmu. Nah karena itu teman-teman, untuk punya iman yang berani, pertama kau harus dengar suara Tuhan, kau harus tahu Tuhan nyuruh apa. Yang kedua kalau kau sudah yakin sama suara Tuhan, kau sudah yakin jalan yang kau pilih adalah sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut untuk melangkah. Petrus ngelangkah, dia berani ngelawan ilmu logika fisika yang ada, tapi akhirnya ketika dia sudah mulai berjalan, dia pandang Yesus, dia mulai ngelihat, kok ombaknya dingin-dingin di kaki gue nih. Nyebur deh. Ragu dia.
Udah mulai ngeliat tuh. Kalau kita hidup, mandang Tuhan, kita bisa berjalan sama Tuhan. Tapi tidak jarang kita kadang-kadang nih, ngeliat kanan kiri gitu. Belum lagi lihat masa lalu kita. Terus mulai muncul tuh iblis tuh di ujung tuh. Kan? Lu bilang ngomong anak Tuhan, nah inget dosa lu tuh. Dosa lu banyak banget tuh. Enggak. Tuhan gak ngampunin. Kalau lagi imannya lagi naik, tadi kata Giselle kan, saya tahu semuanya di sini ada yang sedang baik-baik saja. Sedang drop, kalau lagi drop tuh. Tiba-tiba tuh, salah jalan lu, salah panggilan lu. Gue udah bilang jangan jadi pendeta. Miskin jadi pendeta lu. Makan apa lu? Makan batu lu jadi pendeta lu. Sampai detik ini saya makan pizza teman-teman, gak makan batu teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, babi sih masih masuk lah teman, puji Tuhan lah. Iya kita minimal pulang di sini ada Koberni mau traktir saya babi lah. Teman-teman, jangan takut, langkah. Kalau Tuhan kau udah yakin panggilan Tuhan, kayak Bernie misal lagi mulai usaha yang baru. Bern di luar sana banyak yang main videotron. Lu yakin bisa jalan? Udah deh Bern, nyerah aja. Kalau Bernie gak tahu tuh panggilan Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan kasih, bisa aja dia nyerah. Akhirnya gak sampai sama panggilan Tuhan. Padahal Tuhan udah siapin berkat buat Bernie. Tapi Bernie meresponi panggilan itu. Sama kayak teman-teman, kayak Eta jadi guru. Jadi guru tuh. Mantap. Saya inget tuh waktu sekolah. Teman-teman siapa yang mau memberikan hidup untuk bangsa dan negara angkat tangan. Saya angkat tangan. Jadi guru. Karena guru. Soalnya guru-guru kalau khotbah gini. Jadi ibu mah gajinya kecil. Selalu tuh gajinya kecil. Makanya pas lihat guru yang gajinya gede. Bisa segede ini ya gaji guru ya sekarang ya. Ada. Jangan bongkar itu. Iya. Ada kan di TikTok kan. Gajimu naik 100.000 gitu ya. Ada kan guru kan gajimu naik 200.000 gitu. Ada yang naik tetap sama 150.000 gitu. Teman-teman tapi karena itu panggilan yang Eta dengar, Eta tetap ngelangkah. Nyesel gak jadi guru? Enggak. Orang yang tahu panggilan Tuhan dia gak akan nyesel teman-teman. Dia tahu pasti. Makanya kalau engkau hari panggilannya pendeta jangan takut. Jangan nyesel. Banyak anak STT kan di sini kan. SMTK juga Giselle apa? Kalau engkau dipanggil untuk jadi pendeta, jangan takut. Iya. Kalau Tuhan manggil engkau di dalam satu panggilan, saat kau dengar nama Tuhan, berani ngelangkah. Kalau hari ini Tuhan nyuruh engkau melayani di gereja ini, di youth ini, ngelangkah. Jarang nih gue nemuin yang kayak gini nih. Saya mau pelayanan dong di youth. Itu jarang banget tuh. Saya bisa jadi singer . Saya tuh kalau ada yang kayak gitu, saya salut banget. Kalau sekarang enggak, dia gitu. Mau pelayanan enggak? Mana? Tapi dalam hati, nyesel juga, jelek banget makasih loh. Dalam hati kayak, nyesel juga gue gak pelayan. Teman-teman kalau tahu panggilan teman-teman di satu itu jangan takut teman-teman. Berani keluar dari zona nyamanmu. Nah Petrus keluar dari zona nyamanmu. Nah iman yang percaya sama Tuhan bisa melakukan mujizat, terjadilah sesuai apa yang kau percaya teman-teman. Kalau engkau percaya Tuhanmu sanggup, kalau kau percaya sama Tuhanmu sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu, langkahkan kakimu keluar dari zona nyamanmu dan keluar dari perahu yang membuat kau nyaman. Mungkin hari ini apa perahu yang sedang kau naik ini? Mungkin perahu ini berbicara tentang keamanan, rutinitas, kendali manusia, ngomong ini adalah zona paling aman. Saat Tuhan ngomong ayo ngelangkah, keluar, berani melangkah. Keluar dari zona paling nyaman dalam hidupmu untuk ikut maunya Tuhan. Untuk menemukan harta green world, one piece teman-teman. Canda ya teman-teman ya. Teman-teman, berani keluar tuh, itu bajak laut konyol tuh. Bajak laut gak bisa berenang. Justru dalam air kan gak bisa berenang gitu kan. Lucu lagi tuh, bajak laut gak bisa berenang tuh. Nah nonton deh tuh, bajak laut gak bisa berenang tuh. Itu ibarat, itu dua kata lucu tuh. Bajak laut gak bisa berenang. Ibarat dua kata lucu, guru pemalu. Dia guru tapi pemalu. Gimana tuh ceritanya guru? Dengar kata ibu. Dengar gak suara hati ibu? Iya itulah. Nah kalau hari ini kau tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, berani keluar. Hari ini langkahkan kakimu untuk ambil resiko. Petrus bisa aja tenggelam.
Bisa aja diketawain murid. Terus. Waktu Petrus jatuh gitu kan murid-murid gak ada yang ketawa kan. Terus. Gue bilang juga apa? Sosokan lu keluar dari zona nyaman. Sosokan lu keluar perahu. Nyebur juga kan. Tapi gak ada tuh Alkitab murid-murid ketawain gitu. Atau Yesus, ya elah terus. Kan gue udah bilang. Jalan aja gitu. Enggak kan. Petrus gak tahu. Tuhan gak pernah ngetawain kita. Saat dunia mulai ngomong ngetawain kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita tuh gak pernah ngetawain kita. Tuhan tuh kita selalu serius buat kita. Dia tuh selalu serius sama rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita teman-teman. Nah hari ini next. Karena itu teman-teman. Ya mana tuh nextnya. Iya ini serangan ini kayak ini. Nah itu si Daniel sampai naik di atas itu teman-teman. Kalau saya khotbahnya gak bisa diem soalnya. Nah karena itu teman-teman kita tidak akan pernah melihat mujizat ketika kita tidak berani melepas pegangan pada perahu kita. Kita gak akan pernah melihat mujizat kalau kita gak pernah ngelangkah teman-teman. Kita gak akan pernah melihat mujizat kalau kita gak taruh kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jalan, percaya masa depanmu aman dalam rancangan Tuhan. Tapi kau ngomong gak Tuhan, gak berani. Akhirnya kau gak bisa ngeliat mujizat. Seringkali kita bisa ngeliat kok dia bisa diberkatin ya. Kok dia bisa begini. Karena dia udah ngelangkah sama panggilan yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya teman-teman. Yang ketiga, bagaimana untuk punya iman yang berani? Ini yang paling penting. Tetap memandang Yesus. Katakan tetap memandang Yesus. Ini gak bisa, gak ada cara lain teman-teman. Yang pertama kau dengar panggilan Tuhan, Tuhan bilang langkah, Tuhan bilang maju, keluar dari dosamu, menuju kebenaran. Yang ketiga untuk memampukan kita berjalan di dalam dunia yang tidak pasti ini, kita harus memandang Yesus. Saat kau gak pandang Yesus, kau ngelihat dunia, kau akan jatuh. Makanya Petrus ngelihat gelombang, dia mulai ngerasain kok bisa gue jalan di atas air, dia jatuh. Nah hari ini teman-teman, kalau engkau mulai percaya, kalau kau mau percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, kanan kirimu mau ngomong apa, duniamu, keadaanmu ngomong apa, kalau kau percaya sama Tuhan, tetap pandang Tuhan, selesaikan panggilanmu dan kau akan melihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu, katakan amin. Di masa muda jangan takut, kalau Tuhan bilang masa depanmu Jizreel, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan masa depan yang cerah, responi kalau Tuhan ngomong sama Ome panggilannya sebenarnya Ome apa Jelly sih Mi? Gue bingung. Boleh ya. Kalau Tuhan ngomong sama Ome, bilang gitu kan. Tuhan bilang Ome kau akan jadi guru yang akan memenangkan banyak jiwa, kau akan menjadi berkat. Responi panggilan itu gak usah takut sekalipun orang ngomong jadi guru tuh gajinya kecil. Tapi kan sertifikasi kan gak gampang juga ya. Dia bisa ngomong kayak gitu kan dia udah lulus. Tapi banyak juga yang gak lolos. Tapi sekalipun gak lolos. Ya gak usah takut, pandangnya jangan duit ya. Langsung nyari sekolah swasta gitu ya. Jangan gitu. Maksudnya poinnya isunya adalah kalau Tuhan udah nyuruh engkau, kalau Tuhan ngomong masa depanmu cerah, masa depanmu dalam rancangan Tuhan kepada Hans, Tuhan ngomong Hans, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu, sekalipun kau saat ini di titik terendah, masa depanmu akan tetap aman sama Tuhan. Karena responnya apa? Percaya, pandang Tuhan. Pandang Tuhan, lihat Tuhan, gak ada yang lain teman-teman. Nah karena itu teman-teman, risiko akan selalu terlihat lebih besar saat kita berhenti memandang sang pembuat janji. Contohnya gini, kalau engkau mulai lepaskan pandangan pada Tuhan, kau akan lihat resiko yang besar yang ada di kelilingmu teman-teman. Nah karena itu hari ini teman-teman, sekalipun saat itu Petrus gagal, next. Sekalipun saat itu Petrus gagal, tapi apa yang Tuhan lakukan teman-teman? Tuhan gak ngetawain engkau saat engkau gagal. Tuhan gak ketawain lu saat pilihan lu salah. Tuhan gak hakimin lu saat lu masih jatuh dalam dosa sampai detik ini. Sekalipun lu udah janji Tuhan, gue janji. Yang Tuhan lakukan adalah dia tetap kasih tangannya pada kita untuk ayo, it's okay, yuk maju. Tuhan pribadi yang begitu luar biasa tuh teman-teman. Dia pribadi yang dia kasih janji, kita masih suka bandel, kita gagal. Tuhan gak langsung, kan gagal kan lu, syukur lu. Kayak orang-orang di luar sana. Tuhan kasih tangannya, it's okay, yuk jalan sama Tuhan. Makanya hari ini teman-teman saat Petrus gagal, Tuhan gak pernah ketawain Petrus. Dia gak bilang, kan gue udah bilang sama lu, jalan sama gue. Nah teman-teman hari ini,
bagaimana kita harus meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun hari ini masalah yang kita hadapi itu banyak teman-teman. Iman yang daredevil faith ini adalah iman yang bukan tumbuh dari keadaan. Tetapi dari engkau percaya kepada siapa. Masalah akan selalu ada. Namun fokus kepada siapa akan menentukan posisi kita. Masalah akan selalu ada, pergumulan akan selalu ada, bensin akan selalu naik. Iya kan? Hopengmu, teman terbaikmu akan pasti selalu bisa ngecewainmu. Tetapi siapa yang kau percaya hari ini, kalau kau memandang Tuhan, posisi yang kau alami adalah apa yang sesuai dengan apa yang kau percaya teman-teman. Jadi siapa yang engkau pandang, fokusmu kepada siapa, itu akan menentukan engkau akan jadi apa dalam dunia ini. Makanya dalam dunia ada yang ngomong, tunjukin siapa teman lo, gue akan kasih masa depan lo. Tapi buat saya, tunjukin siapa yang lo percaya. Kalau lo percaya sama Yesus, kau akan lihat masa depanmu aman dalam tangan Tuhan. Sekalipun lagi diombang-ambing tuh. Sekalipun ada angin sakal tuh. Angin tuh selalu ada, makanya di Alkitab ada ngomong datang banjir, datang hujan. Semua orang ngalamin masalah, tapi orang yang membangun hidupnya di atas batu, dia akan tetap berpegang teguh, dia akan tetap berdiri. Aspek utama yang 4 poin terakhir teman-teman. Saya undang pemain musik. Nah boleh tuh maju ke depan. Musik aja, WLN ntar aja. Minta tipis-tipis aja. Aspek utama untuk mendefinisikan, ntar aja belum, ntar lu berdiri lama lo di depan gue lo. Duduk aja dulu, sabar. Bener, beneran, masih 4 loh. 4 loh. Iya ada 4. Nih. Duduk aja duduk. Aspek utama yang untuk mendefinisikan daredevil faith yang pertama. Iman yang berani adalah keberanian melawan ketakutan. Keberanian melawan ketakutan artinya bukan berarti kita gak punya rasa takut. Tetapi saat kita takut, kita memilih untuk bertindak, untuk melangkah teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya iman yang berani adalah dia adalah orang yang melangkah sekalipun di dalam ketidaktahuan dalam hidupnya. Tetapi karena dia tahu siapa pegangan hidupnya, janji Tuhan, dia akan terus melangkah. Ibaratnya seperti ini. Orang yang melangkah di dalam iman, seringkali kita jadi orang yang kayak mau terjun payung teman-teman. Kita taruh pengharapan kita sama siapa? Sama parasut ya kan teman-teman. Nah parasut ini adalah janji Tuhan teman-teman. Waktu engkau melangkah, kau harus pastikan kau pakai parasut itu. Waktu engkau mau terjun, kau pastikan kau pegang parasut itu, parasutmu tuh berjalan dengan baik. Parasut kita adalah janji Tuhan. Artinya ketika kau melangkah, pastikan kau hidup di dalam janji Tuhan. Yang ketiga, iman yang berani adalah tindakan yang mungkin dilihat oleh orang tuh kayaknya bodoh. Tetapi itu adalah kebenaran, yang kau lakukan adalah kebenaran. Mungkin orang pikir ikut Kristus itu suatu kebodohan. Mengampuni orang yang bersalah, memaafkan orang yang bersalah. Kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi saat kau percaya, apa yang kau percayai, itu akan jadi sebuah ketaatan yang radikal teman-teman. Dan yang terakhir, untuk punya iman yang berani adalah ketika engkau mau bergantung total sama Tuhan. Amin. Nah teman-teman, next slide. Nah ini, kan saya bilang masih lama kan. Resiko dunia ngomong, engkau gagal, engkau tenggelam. Tapi Tuhan ngomong apa? Tangan Tuhan nopang. Saat dunia ngomong engkau ditertawakan dunia karena engkau percaya sama Yesus. Tapi di mata Tuhan, ketika kau hidup di dalam Kristus, di mata Tuhan kau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saat orang ngomong ikut Tuhan, dunia bilang bisa kehilangan kendali. Tapi ketika kau ikut sama Tuhan, justru Tuhan yang memegang kendali. Next slide, yang terakhir. Hari ini badai atau gunung apa yang lagi menghalangi kita teman-teman? Hari ini masalah apa yang lagi kau alamin hari ini? Next slide. Yang terakhir, don't tell God how big your storm is, but tell the storm how big your God is. Jangan ngomong sama masalahmu, jangan ngomong sama Tuhan bahwa masalah gue gede banget Tuhan. Tapi hari ini ngomong sama masalah lu, Tuhan gua, Tuhan yang besar. Tuhan saya Tuhan yang besar hari ini. Kenapa? Karena hari ini iman yang berani gak bertanya bagaimana jika saya jatuh. Tetapi iman yang berani akan ngomong siapa yang akan nangkap saya.
Itulah iman yang berani teman-teman. Hari ini saat dunia lagi meragukan iman kita dan percaya kita, maukah kita tetap percaya sama Tuhan? Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Hari ini kita belajar sesuatu bagaimana mari kita punya iman yang berani. Iman yang berani berjalan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sore hari ini apa yang menjadi badai dalam hidupmu teman-teman? Sore hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Mari pastikan hari ini kau tetap memandang Kristus di dalam kehidupanmu teman-teman. Saat ini ketika kau dengar firman mungkin kau ngomong, oke Tuhan, aku mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini yang kau perlukan adalah kau minta hikmat dari Tuhan. Kau butuh kepekaan dari Tuhan. Mari bangun kepekaan dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan, maka kau akan melihat rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan sempurna dalam hidupmu teman-teman. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Aku sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan setiap anak-anakmu di tempat ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarkan Tuhan yang menerjemahkan setiap message yang disampaikan sore hari ini ke dalam pikiran anak-anakmu, ke dalam hikmat anak-anakmu, ke dalam kepercayaan anak-anakmu. Apapun yang mereka tangkap hari ini pastikan biarkan mereka boleh dipimpin terus oleh Tuhan untuk punya iman yang berani, iman yang tidak menyangkal Tuhan, iman yang berkata sekali Yesus tetap Yesus, iman yang berkata sampai akhir aku gak mau menyerahkan kepercayaanku, sekalipun dunia bergoncang, sekalipun ada angin badai aku mau tetap percaya sama Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang radikal, anak-anak yang percaya, anak-anak yang mau berani menunjukkan imannya di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kasih aplaus yang paling beri buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman terberkati untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Amin, amin. Boleh dong kita kasih jempol kaki kita kepada Kak Daniel Darmawan. Bilang saya thank you, God bless you. 1, 2, 3. Haleluya. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Seru kali ya kalau kita ice breaking sebentar ya.
Soalnya Wella dari teens. Wella dari lulusan teens. Boleh kali yang tahu 3 poin yang tadi di-sharing sama Kodadar. Ada yang berani kah maju ke depan? Ntar hadiahnya dikasih, kan tadi kan sertifikasinya kan gede ya guru ya. Ya, pasti kan harta kaita yang dari Tuhan itu kan banyak kan teman-teman ya. Amin. Bolehlah nanti kaita. Tuh teman-teman, ada yang mau tergerak hatinya? Oke, boleh kau Mei. Poin-poin yang disampaikan sama apa yang kamu dapat dari firman Tuhan tadi. Nggak apa-apa. Oke, shalom semuanya. Jadi khotbah yang disampaikan oleh Kak Daniel itu yang pertama kita mendengar panggilan Tuhan. Dan yang kedua itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan yang terakhir itu kita harus selalu memandang Tuhan Yesus. Dan yang didapatkan oleh sharing hari ini bagi saya sudah benar-benar terberkati. Kenapa? Kadang hari-hari saya masih bimbang akan panggilan Tuhan, tetapi dengan sharing hari ini Tuhan Yesus masih mengingatkan saya untuk tetap percaya kepadanya. Sebegitu saya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Ya teman-teman, sudah kita setelah khotbah kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Boleh dipersiapkan yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena kami telah berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang sangat luar biasa ya Tuhan, yang telah di-sharingkan oleh Ko Daniel ya Tuhan, untuk kami terus semakin bertumbuh ya Tuhan dengan iman kami ya Tuhan. Kami gak mau Tuhan melangkah ya Tuhan tanpa-Mu ya Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu ya Tuhan, melewati banyak masalah ya Tuhan, agar kami dapat beradaptasi ya Tuhan. Dan kami bisa dipakai ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Ko Daniel Darmawan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarganya ya Tuhan, istrinya Tuhan. Apapun yang ia kerjakan ya Tuhan, selalu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga kehidupannya ya Tuhan, sehingga ia bisa dapat bergaul karib dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengembalikan setiap berkat yang telah Kau titipkan kami dalam seminggu ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangannya memberikan ya Tuhan, dan maupun yang tidak memberi agar dapat bisa memberikan pada pertemuan berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memberikan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Sembari memberikan persembahan, boleh saya undang. Pengumuman ya. Halo, shalom teman-teman. Sekali lagi ke Daniel, thank you firman Tuhan, iman pada Tuhan gak pernah salah teman-teman. Puji Tuhannya kita sekarang berdiri di iman yang benar. Oleh karena itu kita sama-sama saling menguatkan kalau sampai pada akhirnya iman kita tidak pernah salah, amin. Oke teman-teman, pengumumannya sekali lagi aku akan terus mengingatkan buat kita semua. Ada posternya Den ya? Yeay, kita udah punya poster teman-teman, berarti kita sudah punya fix tanggal ya teman-teman, yeay. Oke, retret, puji Tuhan ya, aku dari kemarin selalu bersyukur akhirnya kita retret. Retret kita kayaknya ini retret pertama sing ya, secara sendiri gitu. Oke, sing retret kita akan mengambil tema Together as One seperti yang Kak Rohmat udah bawain firman kemarin pas Natal. Kita akan lanjutkan Together as One sampai adalah Mission 101. Mungkin pada nanya Mission 101 maksudnya apa sih gitu ya. Kalau kalian cari di Google itu, kalau ada kata 101 itu adalah it's a basic. Jadi mungkin kalau dari kemarin aku tuh selalu berusaha buat kita tuh menjadi satu dulu dalam suatu ikatan, dalam suatu hubungan. Setelah itu kita mau ngapain? Ayo kita keluar yuk. Ayo kita menjadi anak Tuhan, menjadi terang bukan cuma di gereja ini doang, menjadi garam bukan cuma di dalam toples doang, bukan kalau di Alkitab bilang jangan cuma
terangmu itu bercahaya di bawah gantang gitu loh. Kalau kalian jadi nggak berguna nantinya gitu loh. Nah, terus pertanyaannya terus kita harus ngapain kok? Nah, ini dia jawabannya. Di retret ini kita akan sama-sama, oke, kok gue harus ngapain kalau gue mau menjadi terang Tuhan, gue mau jadi garamnya Tuhan, gue harus ngapain? Kita sama-sama belajar di retret ini teman-teman. Retret ini kita 3 hari teman-teman, 3 hari 2 malam. Itu, iya lagi, kita sebulan itu teman-teman. Itu nanti tanggalnya di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2026. 30 Mei itu tuh hari Sabtu, 31 Minggu, satunya itu tanggal merah teman-teman. Kenapa aku ngambil akhirnya tanggal 1 ini karena biar ada yang kerja pun nggak potong cuti dan yang sekolah pun juga ya kalian seharusnya masih libur gitu loh. Jadi ini untuk teman-teman kita yang masih kerja. Jadi kalian pun juga bisa mengambil waktu kalian tanpa harus cuti ke bos kalian gitu loh. Cuma yang belum ada informasinya adalah biayanya teman-teman. Cuma aku bilang sama kalian kira-kira perkiraan estimasi itu per orang 350.000 teman-teman. 350.000 itu kita sudah subsidi teman-teman. Seharusnya itu setelah kita hitung budget itu seharusnya per anak mungkin 700 sampai 750.000. Cuma aku nggak mau bebankan itu ke kalian semua. Makanya kalau kalian sadar beberapa minggu lalu kita dari youth sudah jualan, cari dana. Kita berusaha untuk cari dana supaya kita pun juga ya ini dari kita, untuk kita dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja gitu loh. Nah makanya 350.000 itu kemungkinan estimasi. Kenapa aku juga seharusnya ini udah dikasih tahu dari awal tahun kalau kita bakal ada retret. Seharusnya aku pun juga udah ngomong kalau kemarin, kalau menurut kalian 350.000 itu kebesaran, kita bisa nabung kok. Teman-teman bisa nabung, kok aku gak tahu nabungnya kemana. Nabungnya ke kita. Saat ini ada Tasya yang sebagai bendahara retret kita. Jadi kalau kalian mau nabung 10.000, 20.000, 5.000 sekalipun itu kita catat. Dan kita punya buku tabungan nih. Seperti kalian di sekolah mungkin ada buku tabungan. Nah itu nanti dicatat dan itu akan buat kalian. Begitu aja teman-teman. Nanti misalnya kalaupun ada pertanyaan ataupun apa, bisa tanya ke aku atau ke Tasya belakang sini. Ini Tasya D. Ini juga ini Tasya G. Ini Tasya D. Gloria Delvian gitu. Nah gitu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya juga bisa ke panitia retret ada di tempat ini. Oke. Itu aja teman-teman. So kalian catat di tanggal kalian masing-masing, tanggal 30 sampai 1 Juni 2026. Oke teman-teman, pengumumannya itu aja. Oke. Oh iya, ini kan kita juga udah mulai April teman-teman ya. Kalau April itu setiap tahun kita selalu merayakan enggak, abaikan. Ya, April itu kita ada sing anniversary teman-teman. Kita sudah berapa tahun ya? 5 tahun. Kita sudah 5 tahun. Nanti di akhir bulan itu kita ada ya special event lah buat kita sebagai sama-sama sing kita merayakan anniversary yang ke-5. Oke, itu aja. Sambil kita menduel kita. Israel, terus ngapain? Nah, doa makan. Yaudah, ice breaking lagi dah. Satu lagi kan tadi Ome, udah. Satu lagi dong yang mau maju untuk kalian sudah dapetin apa tadi di khotbahnya Kodadil. Satu lagi. Ayo udah Kevi. Oke, nggak mau. Saya orangnya tidak suka memaksa. Tapi kalau kalian mau saya Jeremy. Nah kan langsung kan. Oke Jer. Shalom semuanya. Jadi pelajaran yang sharing firman Tuhan yang hari ini bisa kita bawa pulang itu apapun kondisi kita itu melangkah aja guys, melangkah aja teman-teman, karena kalau Tuhan yang bimbing pasti sampai akhir Tuhan juga yang akan
bimbing kita sampai ke sana. Itu saja, mungkin terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Pujakan nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kiranya apa yang telah di-sharingkan, apa yang telah kita lakukan gak hanya sebagai sekedar ritualistik yang kita lakukan setiap Sabtu Minggu, amin. Kita harus melakukan implementasinya ada, kita harus melakukannya dengan iman kita harus menjadi gereja yang go. Oke, haleluya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mau sekali lagi, one more time, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi, lift up your hand and say, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari teman-teman, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau sama-sama bersatu berdoa, sama-sama kita berdoa untuk gereja kita dan juga acara retret kita yang akan kita adakan. Bapa Tuhan Yesus, kami bersama Tuhan Yesus berdoa ya Bapa untuk gereja kami Tuhan Yesus, GBI Sungai Yordan ya Bapa. Engkau yang pimpin Tuhan gereja kami ya Tuhan, dari gembala kami Tuhan, Pak Immanuel Gato Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati hidupnya Tuhan Yesus, biarlah hidupnya menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau pimpin Tuhan Yesus segala apapun yang Ia kerjakan Tuhan Yesus, apapun yang beliau lakukan Tuhan di tempat ini ya Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua pekerja-pekerja-Mu Tuhan di gereja ini ya Bapa. Engkau yang pimpin mereka Tuhan Yesus, Engkau yang berikan mereka hikmat ya Bapa untuk bisa menjalankan gereja ini Tuhan Yesus lebih lagi sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus, sehingga Engkau nama-Mu ditinggikan lebih lagi ya Bapa. Begitu juga Tuhan, ibadah kami Tuhan, sing kami ya Tuhan. Engkau yang pimpin anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus, Engkau yang Engkau jagai Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, ketika mereka mengambil keputusan untuk mereka hidup bersama-Mu Tuhan Yesus, mereka mengambil keputusan untuk masa depan mereka akan menjadi baik Tuhan Yesus dalam Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya baik saja tetapi semakin gemilang Tuhan Yesus dan bisa menjadi berkat untuk siapapun Tuhan yang mereka temui ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan Yesus sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Kau yang berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk acara retret kami ya Tuhan Yesus tanggal 30 Mei nanti Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang berkehendak Tuhan Yesus, Engkau saja ya Tuhan yang memimpin semuanya Bapa. Biarlah semua dana tercukupkan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang membuat kami ragu untuk kami bisa mengikuti retret kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami ingin menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari teman-teman, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan saja, kita berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Dia masih baik.